Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Ada sukacita? Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini kembali kita boleh ada sebagaimana kita ada, sama-sama bersekutu dan menikmati sukacita di hadirat Tuhan. Baik Bapak Saudara sekalian, sebelum saya mulai dengan khotbah saya bolehkah saya bertanya, Bapak Ibu Saudara sekalian di sini ada nggak yang pernah punya sahabat yang paling dekat? Yang pernah punya sahabat yang paling dekat, katakan amin. Seberapa dekat? Sangat dekat, ya. Bisa kemana-mana bersama, betul ya. Bisa saling curhat. Kalau sahabat dekat kan gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Bisa tidur bareng, ya kan? Bisa bercanda bareng, susah senang sama-sama, betul? Dekat. Nah, kalau kita punya sahabat dekat, kira-kira bagaimana kita memperlakukan dia sebagai sahabat yang paling dekat? Bagaimana kita memperlakukan sahabat yang paling dekat? Ya, penuh dengan kasih. Ya, pasti kita mau supaya kita menyenangkan dia, betul? Mau enggak kita menyakiti sahabat? Nggak mau kan? Mau kita membuat sahabat kita susah? Pasti nggak mau, betul ya? Pasti apa yang ada di pikiran kita, bahwa ya kita itu pasti akan menyenangkan sahabat kita. Lebih dekat mana? Sahabat atau pasangan? Hah? Lebih dekat mana? Kadang-kadang ada orang itu tidak mau curhat sama suami atau istri, malah lebih dekat curhat sama sahabat. Betul ya? Karena sudah dianggap dekat banget sahabat itu. Setuju ya? Karena ini realita. Ya. Bagaimana saya mau curhat, misalnya ada istri mungkin mengeluh, bagaimana saya mau curhat sama suami, baru ngomong aja dia sudah uring-uringan. Terus males ngomong sama kamu. Tapi kalau sahabat, dia denger. Betul? Kalau hubungan memang lebih dekat suami istri. Tapi kadang-kadang kalau bicara soal hubungan yang lain, misalnya curhat dan sebagainya, kadang lebih dekat sahabat. Betul? Ya. Tapi sedekat-dekatnya kita dengan sahabat kah atau pasangan, tetap aja Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal-hal mungkin yang ketika kita menderita, mungkin sahabat itu tuh enggak tahu. Betul ya? Kira-kira kalau saya lapar, walaupun saya punya teman, tahu nggak sahabat saya kalau saya lapar? Enggak tahu kan? Berarti walaupun sedekat-dekat hubungannya dengan manusia, ya, tetap masih terbatas. Betul? Tapi Bapak Saudara sekalian, kita punya sahabat yang betul-betul tahu saat kita susah, saat kita lapar, saat kita sakit, saat kita betul-betul mengalami pergumulan yang berat. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya dia. Siapakah dia? Hah? Tuhan Yesus. Itu pasti. Tapi ada juga yang lebih dekat. Kalau Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Aku pergi kepada Bapa, tapi aku memberi penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus. Menurut Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 dan sampai 17, saya baca begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Terus, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa dia? Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu ada di dalam kita. Kata firman Tuhan, selama-lamanya. Saat kita tidur ada Roh Kudus. Saat kita jalan ada Roh Kudus. Saat kita olahraga
ada Roh Kudus? Ada? Saat kita bekerja ada Roh Kudus? Saat kita dugem ada Roh Kudus? Saat kita melakukan hal yang tidak baik, ada Roh Kudus nggak di dalam hidup kita? Ada. Jadi Roh Kudus itu tahu segala-galanya tentang kita. Ya. Tadi saya sempat bertanya bahwa kalau kita punya sahabat baik, kira-kira yang tahu susah senangnya kita juga ingin memperlakukan dia dengan baik. Lebih dekat mana, Roh Kudus atau dengan suami atau istri? Lebih dekat Roh Kudus, betul? Nah, tema kita hari ini, karena memang kita masih bahas tentang Roh Kudus, tema kita adalah menyenangkan Roh Kudus. Menyenangkan Roh Kudus. Mari kita buka ayatnya. Efesus 4 ayat 30. Ya, waktu itu saya sama saudara Geral sempat menyusun tema dan pernah terbersit tema mendukakan Roh Kudus. Ya. Tapi saya ubah tema ini jadi apa? Menyenangkan Roh Kudus. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu apa? Mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Jangan kamu apa? Mendukakan, artinya apa? Kalau tidak mendukakan berarti apa? Menyenangkan Roh Kudus. Amin, Bapak Saudara sekalian. Siapa yang mau menyenangkan Roh Kudus? Kita kemarin banyak sekali belajar, Bapak Saudara sekalian, tentang bagaimana Roh Kudus, bagaimana karya-karya, bagaimana karunia yang diberikan. Ya. Dan di dalam kekristenan kita mengenal Roh Kudus bahwa dia adalah pribadi. Sama-sama katakan Roh Kudus pribadi. Nah, kita mengenal kekristenan kita mengenal ada Allah Tritunggal. Yang pertama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sehingga Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kuasa, ya, bukan cuma sekedar karunia, tetapi Roh Kudus berbicara tentang apa? Pribadi. Pribadi yang bisa merasakan bahwa dia itu juga bisa senang, dia bisa susah, dia bisa kecewa, dia bisa sakit hati. Ya. Siapa yang merasa bahwa Roh Kudus itu sahabat sejati? Katakan amin. Siapa yang seringkali ngomong-ngomong dengan Roh Kudus? Roh Kudus, saya mau makan enak nih Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau jalan-jalan ke Bali. Roh Kudus, saya loh dielek-elek no. Ada nggak yang pernah? Karena kalau Roh Kudus itu kita anggap sebagai sahabat, artinya bisa kita ajak ngomong. Saudara saya sendiri waktu merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus itu sahabat ternyata ya. Karena firman Tuhan bilang, dia tuh diam di dalam kita, bukan sewaktu-waktu atau dalam kondisi tertentu. Alkitab catat, Roh Kudus itu diam di dalam kita selama-lamanya. Tapi artinya dari kita hidup hari ini sampai selama-lamanya Roh Kudus itu akan terus mengiringi kita. Saudara, bisakah kita renungkan apa karya Roh Kudus dalam hidup kita? Gara-gara Roh Kudus bersama dengan kita, Bapak Saudara sekalian, banyak hal. Alkitab katakan bahwa ketika Roh Kudus bersama-sama dengan kita, dia menghibur, dia menolong, dia mengajar, dia memberi karunia. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus pasal 12, ya, kemarin juga sudah kita bahas. Kalau bukan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita tidak mungkin ada di tempat ini. Kalau bukan Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita tidak bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Artinya keselamatan di dalam nama Yesus itu betul-betul kita bisa nikmati karena semua karya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Betul? Bisa ditampilkan mungkin ayatnya. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Ini luar biasa Bapak Saudara sekalian. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada
seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Tapi saudara sekalian, apa yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan? Apa yang kita dapatkan? Ini sudah pernah kita baca, tapi tidak apa-apa. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tadi dikatakan bahwa tidak ada orang yang, kan, kalau bukan Roh Kudus yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Dan hari ini saya percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengalami karya keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu semua karya Roh Kudus. Apa itu keselamatan yang kita terima dari Tuhan? Keselamatan itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, yang kemudian memindahkan kita dari binasa, dari maut, kita dipindahkan kepada kekekalan, sukacita bersama di surga. Itu semua karya Roh Kudus. Ya. Bahkan Alkitab mengatakan, saya tadi lupa cari ayatnya. Roh Kudus itu juga yang menginsyafkan dunia akan dosa. Jadi setiap kali ada dosa, ketika kita melakukan dosa, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang mengingatkan, no, jangan itu dosa. Jadi kalau kita sadar bahwa ada dosa, ada kita melakukan kesalahan, itu bukan karena kita, karena ada Roh Kudus yang menggerakkan, yang mengingatkan kita. Roh Kudus itu yang menginsafkan dunia akan dosa. Jadi karya Tuhan itu sangat-sangat luar biasa dan sangat penting. Dia sebagai sahabat, dia sebagai pribadi yang tinggal dalam hidup kita, banyak hal yang dia lakukan kepada kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan, apa yang seharusnya kita berikan kepada Roh Kudus? Tema kita adalah menyenangkan Roh Kudus. Karena dia adalah pribadi, dia bisa merasakan. Bapak sudah sekali perhatikan baik-baik kata-kata saya ini. Kita bersyukur bahwa kita hidup di zaman sekarang. Di zaman hari ini, zaman kemurahan, zaman kasih karunia. Kenapa Bapak Saudara sekalian? Karena di zaman kasih karunia Roh Kudus dijanjikan diberikan selama-lamanya. Tapi di zaman dulu, walaupun ada tokoh-tokoh terkenal yang dikatakan mereka diurapi oleh Tuhan. Mereka itu dikuasai Roh Kudus. Ya, ketika mereka itu melakukan hal-hal yang luar biasa, itu semua karya Roh Kudus. Tapi ternyata Bapak Saudara sekalian, ketika Roh Kudus dikecewakan, ketika Roh Kudus dilukai, ketika Roh Kudus dinodai. Ingat Saul, Bapak Saudara sekalian? Sama-sama katakan, Raja Saul. Raja Saul pernah mengalami, Bapak Saudara sekalian, di mana memang dia pertamanya di awalnya dipilih oleh Tuhan. Raja Saul dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Karena dia masih ada dalam penyertaan Roh Kudus. Tapi ketika dia mengecewakan, ketika dia mendukakan Roh Kudus, ketika dia mendukakan Roh Kudus, akhirnya apa yang dia alami? Alkitab katakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 kalau nggak salah. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-20. Ya. 1 Samuel 16 ayat 14 kalau nggak salah. Di situ dikatakan bahwa Roh Allah akhirnya undur dari Saul. Ya. Lihat, saudara sekalian. Undur berarti sudah tidak bersama-sama lagi dengan Saul. Kenapa? Karena dia membuat Roh Allah itu kecewa. Dia mendukakan Roh Kudus. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Raja Saul akhirnya digantikan. Ya. Jadi ada akibat ternyata. Ketika Raja Saul mendukakan Roh Kudus, ada konsekuensi yang harus dia jalani. Walaupun tadinya memang dia dipilih Tuhan. Yang setuju bahwa Saul dipilih Tuhan katakan amin. Tapi akhirnya dia melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Tuhan di situ. Tapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Terus lanjut, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-20.
Kira-kira bicara tentang siapa? Lalu berserulah, coba baca sama-sama. Lalu tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kira-kira yang disebut Tuhan itu yang di dalam Simpson itu siapa? Ya, kenapa Simpson ditinggalkan oleh Tuhan? Karena dia tidak nurut. Dia sudah dikatakan jangan sampai dia melakukan noda, ya. Tapi dia terbawa ya oleh rayuan Delila sehingga kemudian akhirnya dia jatuh dalam dosa dan kemudian roh Tuhan meninggalkan dia. Sudah lihat bagaimana akibat, bagaimana konsekuensi dari ketika ada orang-orang tertentu yang seringkali mendukakan Roh Kudus. Ayat terakhir untuk itu coba kita lihat di dalam Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat 10. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Siapa itu mereka? Mereka ini adalah umat Tuhan, kata firman Tuhan. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa di mana mereka itu selalu butuh apa? Mereka selalu betul-betul ditolong oleh Tuhan. Sehingga Tuhan bilang mereka itu adalah umatnya karena mereka adalah pilihan Tuhan. Mereka dipersiapkan oleh Tuhan untuk Tuhan berkarya melalui hidup mereka. Tapi mereka dikatakan apa? Mereka apa? Memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Sudah lihat? Ini sesuatu yang sangat fatal ya ketika ternyata ada umat Tuhan yang mendukakan Roh Kudus. Ya. Jadi ada konsekuensi yang harus ditanggung, konsekuensi yang harus dialami ketika orang-orang itu mendukakan Roh Kudus. Ada hal-hal yang mungkin jadi konsekuensi yang sangat-sangat berat. Di sini dikatakan tadinya mereka adalah umat, tapi karena mereka mendukakan Roh Kudus, terus kemudian apa dikatakan? Maka ia berubah menjadi apa? Menjadi musuh mereka. Terus, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Saudara, memang ini kejadian yang terjadi ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanan. Ya. Mereka itu mengalami situasi yang sangat-sangat luar biasa. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka, tapi mereka selalu memberontak, selalu melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya, bahwa dia akhirnya, Alkitab katakan bukan lagi justru menjadi teman, tapi justru jadi musuh. Ya. Lihat Bapak-Saudara sekalian, dampak dari orang-orang yang mendukakan Roh Kudus. Kita kembali ke ayat pokok. Saudara, apa artinya mendukakan Roh Kudus? Mendukakan artinya membuat dia sedih, membuat dia susah, membuat dia kecewa. Saya mau tanya, ada berapa banyak yang masih seringkali membuat Roh Kudus sedih? Katakan amin. Masih banyak ya. Bisakah kita menghitung berapa banyak kita mendukakan? Berapa banyakkah kita yang seringkali mendukakan Roh Kudus? Tidak terhitung ya.
Ini satu hal yang luar biasa, saudara sekalian. Ya. Kita kembali ke ayat pokok tadi, dalam Efesus pasal yang keempat ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau kita lihat ayat ini, memang ini konteksnya berbicara tentang bagaimana ketika kita itu mengambil keputusan untuk menjadi manusia baru, mengikut Yesus dan menjadi manusia baru. Nah, kalau sudah menjadi manusia baru, ini yang harus kita jaga. Nah, karena ketika kita menjadi manusia baru, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Nah, kita harus menjaga, Bapak Saudara sekalian. Ya. Mungkin agak kita baca ini mulai dari ayat yang ke-17 ya. Yang judulnya manusia baru. Oke. Bapak Saudara sekalian, mendukakan Roh Kudus artinya kita melakukan hal yang membuat dia sedih. Jadi kita yang sudah dipindahkan hidup baru harus dari hidup lama kita kemudian masuk dalam kehidupan yang baru. Nggak boleh lagi kata firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan apa? Hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, kita sendiri seringkali mengatakan bahwa memang antara terang dan gelap itu berbeda. Tapi kadang-kadang kita masih mentoleransi kehidupan yang ada di dalam gelap. Yang kemudian ketika terus-menerus kita lakukan tanpa kita menyadari kita sedang mendukakan Roh Kudus. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin, Bapak Saudara sekalian. Karena harus berbeda menurut Maleakhi pasal 3 ayat 18. Kita tuh harus berbeda. Harus terlihat jelas perbedaannya. Apa kata firman Tuhan? Malaikat setia. Maka kamu akan melihat apa kembali apa? Perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Harus ada perbedaan. Persamaannya memang banyak, sama-sama masih makan nasi. Ya. Sama-sama masih mungkin ya kita melakukan aktivitas, tetapi jelas sekali harusnya terjadi perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang mengenal Allah dan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita hidup masih sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, apa bedanya? Berkali-kali saya pernah sampaikan, Bapak Saudara sekalian. Ya. Ada satu orang filsuf modern pernah berkata bahwa antara orang Kristen yang beribadah dan orang yang tidak beribadah katanya podo wae. Setuju apa enggak Bapak Saudara sekalian? Sami mawon. Setuju enggak Bapak Saudara sekalian? Enggak setuju. Bolehkah saya tahu yang setuju dan enggak setuju? Yang sama boleh angkat tangan? Nah, Tuhan. Yang tidak sama boleh angkat tangan. Jadi antara orang yang beribadah dan tidak beribadah harusnya enggak sama. Amin. Harusnya kan enggak sama. Kenyataannya. Contoh ya. Contoh singkat. Ini sudah bolak-balik. Saya ingatkan lagi Bapak Saudara sekalian. Orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak beribadah. Masih banyak yang tukang bohong. Kira-kira anak-anak Tuhan yang suka beribadah, yang sudah mengenal Tuhan, masih ada nggak yang tukang bohong? Ada nggak Bapak Saudara sekalian? Ada. Pendeta-pendeta masih ada nggak yang suka bohong? Ada nggak Bapak Saudara sekalian? Jawab aja nggak apa-apa. Ada? Ada. Orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak beribadah, yang tidak mengenal kebenaran, masih banyak yang sombong. Kira-kira anak-anak Tuhan di dalam gereja yang beribadah masih ada nggak yang sombong? Banyak. Pendeta-pendeta masih ada yang sombong? Orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, masih banyak yang pelit. Kira-kira anak-anak Tuhan ada nggak yang pelit?
Pendeta ada yang pelit? Ada juga. Ngomong aja terus terang, saudara sekalian, nggak usah sungkan. Ya. Karena kalau ada kan yang ada itu harus bertobat, betul? Orang di luar sana yang tidak beribadah, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak beribadah, masih banyak yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang. Anak-anak Tuhan masih ada nggak yang tidak bisa mengampuni? Ada? Katanya kan harus berbeda dong antara orang yang beribadah dan orang tidak beribadah, orang benar dan orang fasik itu harus berbeda. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau di sana ada, di sini masih ada, itu namanya sami mawon. Apa bedanya? Sekian lama jadi orang Kristen masa nggak berubah? Sekian lama jadi orang Kristen masa nggak ngerti firman Tuhan? Saudara, coba kita bawa pikiran kita lebih dalam. Ternyata kalau saya masih kayak gitu, saya tuh loh sering kali mendukakan Roh Kudus. Ternyata kalau saya masih punya karakter, saya punya sikap, saya masih punya perilaku yang seperti itu, saya sedang mendukakan Roh Kudus. Untungnya Roh Kudus itu ngasih tahan tinggal di dalam kita. Karena memang sudah di plot sama Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus itu diam di dalam kita selama-lamanya. Kecuali ada satu ya, tapi kita belum bahas hari ini. Kecuali ada satu yang firman Tuhan katakan bahwa hujat terhadap Yesus itu bisa diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus itu tidak akan pernah bisa diampuni. Kita belum bahas hari ini. Kita bahas dulu mendukakan Roh Kudus. Alkitab katakan, maka kamu akan lihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Harus beda. Mulai kapan kita harus berbeda, Bapak Saudara sekalian? Apakah saat kita sudah ada di balik papan, baru kemudian beda? Atau justru hari ini, bangun Bapak Saudara sekalian. Buatlah perbedaan. Kalau orang dunia, orang tidak mengenal Tuhan, masih banyak yang tukang bohong. Ya kita juga harus berusaha berbeda. Anak-anak Tuhan tidak ada yang tukang bohong. Amin. Kalau orang dunia yang tidak mengenal Tuhan masih banyak yang sombong, anak-anak Tuhan tidak boleh ada yang sombong. Itu dong, harus seperti itu. Kalau ada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan masih banyak yang pelit, anak-anak Tuhan tidak boleh pelit. Yang masih merasa pelit katakan amin. Di sini tidak ada ya. Semua tidak pelit. Yang ada di sana di hutan. Anak-anak Tuhan GKP Solo Gratia semua bisa mengampuni kesalahan orang. Amin. Termasuk kesalahan orang-orang yang mungkin ya di dekat kita, tidak jauh-jauh. Kan yang nyakiti kita bukan jauh-jauh kan? Yang nyakiti kita bukan orang Jerman sana, di Jerekauman. Tapi yang nyakiti kita orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita harus mengampuni. Bagaimana caranya? Lihat contoh. Yesus dicambuk, Yesus ditumbak, Yesus dihina, diludai. Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi bisa dimodifikasi dikit. Kalau orang-orang yang kita kasih yang nyakiti kita, kita berdoa, Tuhan, ampuni dia Tuhan, karena dia tahu apa yang dia lakukan Tuhan. Sudah tahu menyakiti pasangan masih dilakukan. Tapi di sini tidak ada atau tidak ngaku. Harus berbeda, saudara-saudara. Amin. Kembali lagi ke ayat pokok tadi. Efesus pasal yang ke-4 ayat 17 tadi dan terus. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini Bapak Saudara sekalian, di hal-hal seperti ini yang membuat Roh Kudus itu didukakan. Roh Kudus itu sudah betul-betul diam di dalam kita, dan kalau kita masih seperti ini, orang-orang yang ada Roh Kudus tapi tidak mau bersekutu dengan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan yang sudah mengaku anak dan umat Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidupnya tapi masih tetap pikirannya apa? Degil, jahat.
Mau aja dibodohi sama pikiran, sama pengaruh-pengaruh yang ada di luar. Roh Kudus itu didugakan dengan hal seperti ini. Bisa bilang amin? Agak cepat ya. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada apa? Hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Lihat Bapak Saudara sekalian. Bayangkan ada Roh Kudus di dalam hidup kita, tetapi kita masih menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu dan kecemaran dan lain-lain. Itu sangat-sangat mendugakan Roh Kudus. Manusia baru adalah manusia yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan Roh Kudus, jangan lagi ada yang seperti itu. Bisa bilang amin, saudara sekalian? Lanjut. Tetapi kamu bukan demikian. Sama-sama katakan amin. Tetapi kita bukan demikian. Amin. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Terus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar pengajaran tentang Kristus? Siapa yang sudah pernah mengajar tentang kebenaran? Siapa yang sudah pernah dengar pengajaran tentang Roh Kudus? Saya percaya di gereja kita, ya gereja kita ini sudah sekitar 19 tahun, mau 20 tahun. Saya percaya bahwa pengajaran tentang Kristus, pengajaran tentang kebenaran, pengajaran tentang Roh Kudus, itu sudah sering kali kita dengar. Kalau kita sudah dengar, artinya kita sudah tahu, belajarlah untuk hidup di dalam pengajaran itu, menghidupi setiap apa yang kita terima. Dan itu yang akan menyenangkan Roh Kudus. Jangan cuma datang, amin-amin, tapi nggak dilakukan. No. Tapi di sini tidak ngaku. Jadi dirubah ya, bukan tidak, tapi tidak ngaku. Amin Bapak Saudara sekalian, berapa banyak pengajaran yang sudah kita terima? Mampukah pengajaran-pengajaran itu membuat kita itu berbeda? Mampukan pengajaran-pengajaran itu membuat kita itu menyenangkan Roh Kudus? Lanjut. Agak cepat saja ya. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus apa? Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Terus, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu terus. Dan apa? Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini berbicara tentang mengenakan. Nah, kita dimeteraikan. Saat kita percaya Yesus, firman Tuhan katakan, kita itu sudah menanggalkan manusia lama. Jadi manusia lama kita yang mendukakan Roh Kudus ini sudah dibuka, sudah dilepas. Dan kemudian kita harus mengenakan baju yang baru, mengenakan pakaian yang baru, yang menyenangkan Roh Kudus. Tetapi masalahnya Bapak Saudara sekalian, ada begitu banyak orang ya yang belum menanggalkan manusia lama, tapi kemudian nutupi pakai baju baru, sehingga baju lama masih ada. Ditutupi oleh baju lama, sehingga baju pengaruh, efek dari baju yang lama, baju yang buruk, baju yang sudah bau, itu masih sering kali kelihatan. Makanya sering kali orang bilang, wih caranya wong Kristen, tapi kok cek koyo ngono. Betul ya? Betul nggak? Kenapa? Karena ternyata masih pakai baju lama, tapi sudah ditutupi dengan baju yang baru. Kelakuan yang lama masih ada, sudah ditutupi dengan embel-embel orang Kristen, pelayanan, pendeta, ya kan? Alkitab bilang bahwa kita tuh harus menanggalkan manusia lama, tinggalkan manusia lama, karena manusia lama akan mendukakan Roh Kudus, tapi manusia baru itu akan menyenangkan Roh Kudus. Pilihan ada dalam hidup kita. Lanjut, saudara-saudara. Karena itu apa? Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah bersama anggota. Apa itu dusta? Ya bohong. Apa itu bohong? Bujuk. Apa lagi? Ngapusi. Sama-sama ngomong, buang dusta.
Ruri Peso 5 aja bilang jangan ada dusta di antara kita. Betul? Apalagi Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Saya kan bohong tapi maksud saya baik. Boleh nggak? Saya berbohong tapi bohongku putih. Saudara, firman Tuhan bilang bahwa yang namanya bohong adalah bohong. Kalau bohong itu pasti mendukakan Roh Kudus. Tapi eman, kalau tidak bohong saya rugi. Terus gimana? Dilema ya. Tapi saya percaya kalau kita mau menyenangkan Roh Kudus tahu pengorbanan kita. Saat kita berkata jujur, saya percaya berkat yang kita terima dari kejujuran itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar kita cuma mendapatkan keuntungan yang kecil tapi kita berbohong. Ya. 26. Terus. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tadi Bapak Saudara, saya sudah awali bahwa ternyata Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, betul? Seharusnya kalau kita pun akhirnya jatuh dalam kemarahan, orang yang menyadari ada Roh Kudus dalam hidupnya, pasti dia bisa mengendalikan diri. Betul? Roh Kudus itu berdiam. Makanya Alkitab katakan, apabila kamu menjadi marah, jangan sampai berbuat dosa. Tapi pada kenyataannya orang itu kalau sudah marah semua ditabrak. Betul? Anaknya sendiri bisa dibilang monyet. Betul nggak? Orang tuanya sendiri itu bisa disumpah-sumpahin. Itu kalau orang sudah marah, sudah emosi. Tapi saya percaya di sini tidak ngaku ya. Bila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di bawahnya kita lihat. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kemarin kita sudah bahas bahwa musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara. Sehingga kalau kita mau lawan iblis, firman Tuhan bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Tapi ada begitu banyak orang sadar, tapi enggak berjaga-jaga. Tahu ada musuh, tahu itu dosa, tapi enggak berjaga-jaga. Akhirnya, singa yang mengaum-ngaum itu yang menelan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau sudah tahu, wah ini saya lemah di sini, ya ojo, sudah sekalian, betul? Kalau kita sudah tahu bahwa kita itu gampang jatuh dalam dosa A, dosa B, jangan. Yang setuju katakan amin. Saya kan mau menginjil, di mana? Di tempat pelacuran. Saya kan mau menginjil. Saudara, saya pernah, waktu saya mau keluar dari Manado, saya puji Tuhan waktu itu sebagai seorang ketua kaum muda. Waktu saya mau keluar, mau merantau ke Jakarta waktu itu. Terus Bapak Gembala saya ingatkan, Edward, hati-hati kamu di Jakarta ya. Kalau di Jakarta hidupnya itu keras, bla bla bla. Saya bilang, oh tenang om, gampang, gak mungkin lah saya jatuh. Saudara, ternyata di saat saya ngomong gak mungkin jatuh, di saat itulah kejatuhan saya. Kenapa? Nggak usah sampai di Jakarta, baru di kapal pun saya sudah jatuh. Iblis tahu kan? Siapa kita? Iblis tahu saya hobi musik, saya hobi nyanyi. Tahu-tahu di kapal itu ada yang namanya live musik ya. Saya nggak tahu gimana caranya, akhirnya saya waktu ikut live musik, saya itu bisa berkenalan langsung dengan pemain musik dan para artisnya di kapal. Singkat cerita, tidurlah saya bersama dengan mereka di kamar mereka. Oh, ternyata artis dan juga pemain musik di kapal itu. Tapi mungkin tidak semua, ya. Baru di kapalnya saya sudah, wah, bisa tidur sama mereka. Bisa tukar satu tempat tidur kecil di kapal. Itu bisa tidur cewek, cowok. Waduh, saya bilang, wah ini. Ya sudah. Kenapa? Iblis itu tahu. Jadi jangan sombong, saudara sekalian, harus berjaga-jaga, sadarlah dan berjaga-jagalah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita sudah tahu, kita akan terjerumus, kita akan jatuh di dalam dosa, menghindar. Amin.
Kita sudah tahu nanti kalau kita ngerasani orang berdosa. Nah kalau ada ibu-ibu yang mulai ngerasani, tahu nggak? Ya sudah kita bilang, saya mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu baik. Alihkan saja pembicaraan. Saya bilang amin. Soalnya kalau kita tampani pembicaraannya, saudara sekalian, lihat tak? Kamu lihat tak? Dia apa ceritanya? Nah sudah, keterusan. Betul? Amin, saudara sekalian. Lanjut. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Nah, saya percaya di sini tidak ada maling ya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Roh Kudus itu senang ya. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang bekerja keras dan kemudian bisa membagi-bagikan. Haleluya. Terus, jangan lagi ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tadi kan kita sudah awali. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Kira-kira saat kita meso, Roh Kudus dengar gak dalam hidup kita? Hah? Siapa yang masih suka meso di sini? Nah, berarti harus bertobat. Amin, Bapak Saudara sekalian. Jangan anggap ini sepele. Kalau kita melakukan ini, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus didukakan dan orang yang kalau kita maki juga mereka marah. Jangan ada perkataan kotor dalam hidup kita. Amin. Mungkin orang dunia mungkin menganggap itu tren. Wah, kalau ketemu, apalagi kalau Surabaya ya, pecal pincunya kan sering keluar ya. Kalau ketemu ngobrol, itu sudah dianggap biasa. Tapi anak Tuhan itu bukan biasa. Itu luar biasa. Amin. Jangan ada perkataan kotor yang keluar. Tetapi apa? Perkataan yang baik untuk apa? Untuk membangun supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Biasanya ini kalau bercanda itu kadang-kadang kelepasan. Jadi boleh bercanda tapi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Karena kalau kita melakukannya, saudara sekalian, ternyata kita sedang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus sudah, aduh jangan ngomong, sudah kita mesti tetap ngomong. Lanjut, masih ada. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memperaikan kamu menjelang hari penyelamatan. Siapa di sini yang mau menyenangkan Roh Kudus? Katakan amin. Yang masih mendukakan, masih ada, katakan amin. Amin. Kita masih sering kali mendukakan Roh Kudus. Saudara, kita kemarin berdoa 10 malam kita mengalami pencurahan Roh Kudus, kita mengalami lautan Roh Kudus. Jangan cuma 10 malam kita menyenangkan Roh Kudus. Tapi kehidupan kita yang sehari-hari, yang real, yang ada, kita harus menyenangkan Roh Kudus dimanapun kita berada. Sama-sama lihat kiri kanan, Roh Kudus ada di dalam aku dan kamu. Amin. Mari kita menyenangkan Dia. Kita pilih kita menyenangkan Roh Kudus. Ya memang untuk menyenangkan Roh Kudus, daging ini seringkali jadi kita harus korbankan daging. Kadang-kadang sakit untuk menyenangkan Roh Kudus itu, daging itu sakit. Loh, saya kan orang tua, ngapain saya harus mengalah? Nah, saya kan orang tua, ngapain saya harus mengalah? Tapi kalau kita ngalah, Roh Kudus senang. Mengalah untuk kebaikan. Kan Dia yang salah, masa saya minta maaf? Saudara, saya barusan mengalami kemarin, ternyata kalau kita melakukan itu ada sukacita tersendiri, walaupun rugi secara daging. Dan hari apa itu? Jumat minggu lalu, saya dan Sarah mengalami situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dibelokan di mana itu, di Dolok sana. Saya sama Sarah yang setir. Jadi belokannya kan begini. Nah, kita beriring-iringan begini. Ternyata di sini ada truk mepet. Di sebelah sini ada orang juga yang memaksa nyalip. Sehingga akhirnya ya kita kena. Mobil kita juga waret penyok.
Terus kemudian mobil orang itu juga baru, mobil kereta, Hyundai kereta, baru. Nah itu juga kena, waduh baretnya banyak. Tapi kalau mau hitung-hitungan salah sebetulnya ya bisa salah semuanya. Karena ya memang belokan begini ya, dia yang cepat-cepat begitu. Ya. Yang lebih luar biasanya apa? Ternyata waktu otot-ototan pertama setelah kenalan namanya juga sama-sama Edward. Jadi Edward sama Edward. Waduh, nama kok sama ya? Pak Edward, Pak Edward. Iya ya sudah. Bapak yang salah begini. Oh tadi kan kita begini. Mana KTP-nya? Saya waktu serahkan KTP baru Roh Kudus. Edward, kamu itu pendeta loh. Nggak usah ngotot-ngotot. Oh iya. Nanti tiba-tiba waktu ngotot, orangnya ngomong, saya kan pernah dengar khotbah Bapak. Waduh kan, saya repot Bapak sudah sekali. Akhirnya sudah Pak, ya wes, aku yang salah. Saya yang salah. Bagaimana baiknya? Ketika saya mengaku salah, orangnya juga akhirnya melembut. Ya wes, gini aja ya, nanti saya mau buru-buru gini-gini. Nanti pokoknya KTP saya dibawa. Ini dibawa KTP saya. Dan benar Bapak Saudara sekalian, sebelum saya bayar, dia belum kasih KTP saya. Puji Tuhan. Akhirnya saya bayar, puji Tuhan KTP saya sudah dapat. Dan ada damai sejahtera. Memang rugi, lumayan Bapak Saudara sekalian. Jut ya. Tetapi, ya puji Tuhan, Tuhan tolong dengan caranya. Sehingga ketika itu selesai, ada damai sejahtera Tuhan. Amin. Ya, ternyata kemenangan Bapak Saudara sekalian ketika kita mengalami situasi itu, kemenangan yang mendatangkan damai sejahtera. Ya. Kemenangan yang waktu saya antarkan uangnya malah anaknya yang terima itu kayaknya ragu-ragu mau ambil uang itu. Soalnya rumahnya gede ya. Orangnya banyak sekali duitnya. Tapi saya percaya Tuhan izinkan, pasti ada hikmahnya semua. Hal-hal yang terjadi itu, saudara sekalian, itu pasti mendatangkan hikmah. Jadi, belajarlah melakukan firman Tuhan. Ya. Belajarlah. Dalam situasi-situasi seperti itu, mari taruh pikiran. Kalau saya melakukan ini, kira-kira saya menyenangkan Roh Kudus, apa saya mendukakan Roh Kudus? Respon dan sikap hidup kita harus pilah-pilah. Ini menyenangkan Roh Kudus, apa mendukakan Roh Kudus? Saya berharap supaya kita lebih banyak memilih menyenangkan Roh Kudus. Ya. Kalau kita menyenangkan Roh Kudus itu akan membuat rohani kita semakin kuat. Ketika kita memilih menyenangkan Roh Kudus, kita buat rohani kita bertumbuh, tidak stuck. Saat kita menyenangkan Roh Kudus, saya percaya pembelaan Tuhan juga semakin nyata dalam hidup kita. Itu juga takkan amin. Mau memilih menyenangkan Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus. Itu semua tergantung kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.